Saya akan mempresentasikan bab yang saya akan bacakan, yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Spanyol, pada abad 15, Jerman memasuki semenanjung Liberia. Pada saat itu dipimpin oleh Raja Ostrogoth yang berpusat di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Sebelum masuk Spanyol, Islam pada saat itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Ekspansi umat Islam di Spanyol terjadi pada masa Al-Walid yang mengizinkan Musa mengizinkan Musa bin Nusair dengan memasukkan pasukan militer ke Spanyol. Pasukan umat Islam pada saat itu dipimpin oleh Tariq bin Malik dengan tujuan ekspektasi dan menjajahi daerah-daerah sasaran. Sejumlah 12.000 pasukan dikirimkan oleh Musa bin Nusair untuk membantu Tariq dalam menghadapi Spanyol. Perangan itu terjadi pada 18 Juli 711 Masehi yang terjadi selama 8 hari dan dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian Islam menduduki Spanyol pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Faktor penyebab masuknya Islam di Andalusia. Kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu disebabkan karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri sendiri pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, yaitu meliputi kondisi sosial, politik, dan ekonomi, di mana Spanyol pada saat itu mengalami perpecahan sehingga terbentuk negara-negara kecil yang menyebar sampai ke elit pemerintahan. Yang kedua itu faktor internal, sebuah kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuangan, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Merah cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mereka masuk Spanyol dengan cara yang baik sehingga masyarakat Spanyol dapat menerimanya dengan baik. Baik, untuk perkembangan Islam di Andalusia, perlu ditegaskan bahwa masuknya Islam ke Andalusia dan segala perubahan religius dan linguistik yang mengikutinya adalah fase semata dari sejarah panjang semenanjung tersebut. Pada kedatangan Muslim, Andalusia berada di bawah pengaruh Visigoth atau umat Kristiani. Umat Islam datang dan secara literal mewarisi pengaruh Visigoth dalam arti yang menyeluruh, yang kemudian lama-kelamaan pengaruhnya lebih condong ke Islam dan Arab. Periode Islam di Andalusia dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama, Islam merupakan minoritas di Andalusia, namun mengendalikan kekuasaan politik dan militer. Sempat terjadi asimilasi budaya Arab Muslim dengan budaya setempat. Pertambahan jumlah penduduk Muslim juga melambat. Abdurrahman I dengan kepiawaiannya membangun kebijakan dan menjadikan kedua penduduk yang berbeda budaya hidup bersama dengan Islam dan bahasa Arab sebagai pilarnya. Para pendatang Muslim sebagai penguasa secara alamiah menduduki berbagai posisi penting di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, para penduduk mulai belajar bahasa Arab, namun bahasa lain juga tidak terlupakan. Ini menjadi kecermalangan Andalusia dalam keragaman budaya dan bahasa di masyarakat. Masuk ke periode kedua. Periode kedua masuk masa kegemilangan. Abdul Ar-Rahman III adalah penguasa pertama yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah di Andalusia, sehingga dunia Islam memiliki 3 khalifah besar, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah Fatimiyah di Kairo, dan dinasti Umayyah di Andalusia. Hingga penerusnya Al-Hakam II dan Al-Mansur, Andalusia benar-benar mencapai puncak. Kota Cordoba sendiri mempunyai 1.600 masjid, 900 pemandian umum, 60.300 villa, 277.000 rumah, dan 80.455 pertokoan. Kemegahan ini juga dimiliki oleh kota lainnya di Andalusia. Kemudian memasuki periode ketiga, ketika dinasti Umayyah di Andalusia mulai memasuki masa keruntuhan, untuk kemudian digantikan penguasa dari Afrika Utara, yaitu Al-Murahitan dan Al-Muwahhidun. Lalu kemudian para penguasa lokal, salah satunya Muluk Al-Tawaif. Kekacauan politik mulai terjadi diikuti perebutan kekuasaan. Setidaknya untuk 1-2 abad masih ada kemajuan kebudayaan meski dibayangi oleh perselisihan, kekacauan, dan kemunduran politik. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Sejak penguasaan Andalusia sampai berakhirnya kerajaan Islam yang dipimpin oleh berbagai khalifah, peradaban mulai terbentuk dari hasil asimilasi antara Andalusia dengan Islam, serta
Jakarta ditopang dengan kondisi perekonomian yang sangat makmur. Dalam waktu lebih dari 7 abad, Islam telah mencapai kejayaan, banyak prestasi yang diperoleh, bahkan kemajuannya membawa bangsa Eropa kepada kemajuan dunia. Kejayaan Islam di Andalusia menghasilkan gemerlap cahaya yang luar biasa, di antaranya adalah adanya masjid di Cordova, taman-taman kota, pancuran air di alun-alun istana Alhambra, syair muashabat, dan zajal dengan kandungan berbagai ayat Al-Quran dengan berbagai ungkapan roman. Banyaknya kebun-kebun irigasi di Sevilla dan Valencia, syair-syair filsafat dan sains. Semua ini merupakan peninggalan Islam di Andalusia. Andalusia merupakan pusat utama pendistribusian filsafat Yunani melalui bangsa Arab ke bangsa Eropa. Orang yang paling berperan besar dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di Andalusia adalah pada masa Khalifah Abdurrahman I. Beliau dapat pula dikatakan sebagai founding father Bani Umayyah di Andalusia dan sekaligus merupakan dasar kebangkitan kebudayaan atau peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan-kemajuan yang ada di Andalusia meliputi yang pertama, kemajuan intelektual, yaitu kemajuan filsafat, di mana kejayaan Islam di Andalusia telah menghasilkan kebudayaan yang beradab dan sangat brilian sepanjang sejarah Islam. Andalusia memiliki peran sebagai perantara ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasaan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu al-Rahman, Islam berkembang di Andalusia menjadi awal lahirnya para filosof di kemudian hari seperti Abu Bakar Muhammad ibnu Syayikh atau lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Selain itu, Abu Bakar ibnu Taufil, ia banyak menulis masalah kedokteran, astronom, dan filsafat. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hai Ibnu Yahyan. Tokoh yang terbesar adalah Ibnu Rashid dari Cordova, dengan kelebihannya adalah ahli dalam menafsirkan karya-karya Aristoteles dan kehati-hatian serta mengkomodir antara filsafat dan agama. Dia juga ahli dalam bidang fikih. Salah satu karya yang terkenal ia tulis adalah Bidayah al-Mujtahid. Kemudian untuk kemajuan intelektual lainnya yaitu adanya sains. Dalam bidang sains, ilmu berkembang ketika itu adalah ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, dan kimia. Ilmuwan yang terkenal ketika itu adalah Abbas ibnu Farnas yang merupakan ahli dalam bidang kimia dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Nakhl terkenal dalam ahli astronomi. Beliau juga menemukan alat yang dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan berapa lama waktunya. Selain itu, ia juga berhasil menemukan teropong modern. Ahmad ibnu Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz juga merupakan ilmuwan dan ahli dalam bidang kedokteran. Dalam bidang sejarah dan geografi wilayah Islam bagian barat melahirkan ilmuwan pemikiran terkenal, yaitu Ibnu Jubair dari Valencia, Ibnu Batutah dari Tangier, dan Ibnu Al-Khatib, Ibnu Khaldun dan Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas bertempat tinggal di Andalusia yang kemudian pindah ke Afrika. Ilmu intelektual selanjutnya yaitu fikih. Di Andalusia ketika itu terkenal menganut mazhab Maliki. Orang yang memperkenalkan mazhab Maliki di sana adalah Ziyad ibnu Abdul al-Rahman. Selanjutnya diteruskan oleh Ibnu Yahya ketika menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdul ar-Rahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar ibnu al-Khatiyah, Munzir ibnu Sa'id al-Baluti, dan yang terkenal adalah Ibnu Hamzah. Kemudian adanya musik dan kesenian. Kemajuan peradaban juga menyentuh bidang musik dan seni suara. Islam di Spanyol mencapai kejayaan dalam musik dan kesenian dipelopori oleh Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai penggubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya termasuk kepada budak-budak sehingga kemasyhuran tersebar luas. Kemudian bahasa dan sastra. Kemajuan dalam bidang bahasa juga dirasakan di mana bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam di Spanyol. Kebijakan ini dapat diterima dengan sukarela oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol lebih mengutamakan bahasa Arab daripada bahasa ibu mereka. Banyak yang kemudian muncul
sebagai ahli bahasa Arab antara lain Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik penulis kitab Alfiyah, Ibnu Khuruf, Ibnu Hajj, Ibnu Ali al-Izbi, Abu al-Hasan, Ibnu Uzfur, dan Abu Hayya al-Garnati. Seiring dengan kemajuan bahasa, karya-karya sastra banyak bermunculan seperti Al-Ighath Al-Farid, karya Ibnu Abdul Rahman, kitab Al-Khulaidi karya Al-Faid Ibnu Khan, dan banyak karya lainnya. Kemudian berdirinya pendidikan tinggi atau Al-Mahadi Ali di bawah kekuasaan Al-Hakam menyelenggarakan pengajaran dan telah banyak memberikan penghargaan kepada para sarjana. Ia telah membangun Universitas Cordova yang menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang terkenal di dunia. Universitas ini menandingi Universitas Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad, dan telah menarik berbagai para pelajar tidak hanya dari Spanyol atau Andalusia, tetapi juga dari berbagai wilayah lainnya di Eropa. Di antara para ulama yang mengajar di Universitas Cordova ada Ibnu Khutabiyah. Beliau dikenal sebagai ahli tata bahasa. Abu Ali Al-Khali yang terkenal sebagai ahli fisiologi. Universitas Cordova memiliki perpustakaan yang mengoleksi lebih dari 4 juta buku. Universitas Cordova memiliki jurusan astronomi, matematika, kedokteran, teologi, dan hukum. Menurut Ubadah, jumlah mahasiswanya ketika itu mencapai 1.000 orang. Mata kuliah yang diajarkan di Universitas Cordova adalah teologi, hukum Islam, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Di pintu gerbang Universitas Cordova terdapat prasasti yang bertuliskan sebagai berikut. Dunia ini bertopang oleh 4 hal, yaitu pengajaran tentang kebijaksanaan, keadilan dan dari penguasa, ibadah dari orang-orang yang saleh, dan keberanian yang pantang menyerah. Kemudian adanya perpustakaan. Keberadaan perpustakaan dengan sejumlah besar bukunya merupakan salah satu di antara sekian sarana penunjang kependidikan yang menjadi pusat perhatian. Sebagai contoh, perpustakaan Al-Hakam dengan jumlah buku 400.000 buah. Selain itu, pemeran dari bazar buku merupakan kegiatan yang sering dijumpai di Universitas Cordova. Yang kedua, adanya kemajuan arsitektur. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, pembangunan fisik juga mendapat perhatian umat Islam ketika itu. Untuk melancarkan akses ekonomi dan perdagangan, jalan-jalan di pasar dibangun. Bidang pertanian demikian juga. Sistem irigasi yang sebelumnya tidak dikenal kemudian diperkenalkan oleh Islam kepada masyarakat Andalusia. Demikian pula bangunan dan gaya arsitektur yang diwariskan Islam kepada Andalusia sangat berdampak besar pada kemajuan Eropa hari ini. Di antaranya bangunan-bangunan monumental yang bernilai arsitektur tinggi yang masih tegak sampai saat ini adalah Masjid Jami dan Madinat Az-Zahra di Cordova, Istana Putri Alhambra di Granada, serta Alcázar di Sevilla. Masjid Al-Jami Cordova adalah salah satu contohnya yang memiliki tiang berjumlah 1.293 buah, bagaikan pepohonan rimba yang menopang atap, dibangun pada masa pemerintahan Abdurrahman I Ad-Dakhil dan selesai pada tahun 793 Masehi dan masa pemerintahan Al-Hashim I. Kemegahan dan kemewahan juga dapat terlihat pada istana dan bangunan pemerintahan juga terlihat pada perumahan rakyat. Arsitektur perumahan berkembang dalam gaya Moris atau Muslim yang disebut sebagai gaya Andalusia yang sekarang digandrungi oleh masyarakat hartawan di Indonesia. Bangunan rumah dilengkapi pula dengan taman-taman yang indah dan luas yang sampai saat ini masih dipelihara serta salah satu bukti sejarah. Kemudian teknik pembuatan kapal dan alat navigasi. Pada waktu dunia Kristen Barat baru mampu membuat kapal dan hanya menyeberangi Laut Tengah dengan menggunakan angin butiran, kaum muslimin telah mampu membuat kapal yang melayari Lautan Hindia sampai ke Cina. Mereka inilah yang melakukan perdagangan internasional antara timur dan barat. Pelaut-pelaut Cina baru menggunakan kompas pada tahun 1100 Masehi, dan pula sebagian orang yang mengatakan bahwa kompas ditemukan oleh Flaccio Gioia dari Italia pada tahun 1300 Masehi. Ternyata orang Arab lebih dahulu menggunakan kompas, baru kemudian dikembangkan oleh orang-orang barat sampai terbentuk seperti sekarang ini. Dari berbagai kemajuan peradaban kebudayaan Islam di atas, tampak jelas bahwa kejayaan Islam di Andalusia sungguh sangat mengagumkan. Banyak penemuan-penemuan Muslim dahulu yang hari ini diklaim oleh Barat sebagai penemuan mereka. Singkat kata, peradaban Islam di Andalusia memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan dunia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya tentang penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Penyebab kemunduran Islam di Andalusia yang pertama, munculnya khalifah-khalifah yang disebabkan dengan periode Abdurrahman III, masa pemerintahan Islam.
Yang kedua, konflik antara Islam dan Kristen. Karena orang Kristen merasa umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah Islam melemah satu persatu, yang dikuasai Islam jatuh ke tangan Kristen. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada masa itu fokus dengan bidang iptek, teknologi, dan pembangunan, sehingga perekonomian tidak diperlukan. Yang keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Karena sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intika Saputri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hadil, yaitu mengenai proses dan bentuk terjadinya transmisi budaya Islam ke Eropa. Nah, Islam itu mengalami puncak keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah pimpinan dinasti Abbasiyah. Nah, adapun proses dan bentuk terjadinya transmisi budaya Islam ke Eropa itu yang pertama melalui perang salib, melalui negeri Sicilia, dan melalui Andalusia atau bisa disebut dengan Spanyol. Nah, yang pertama yaitu perang salib. Perang salib itu yaitu antara Islam dan bangsa Barat, di mana melalui perang salib ini Syria dan sekitarnya itu seperti diketahui ada wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib. Perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291, sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bila pengaruh perang salib di sini tidaklah begitu intens, mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan salib itu adalah kesatria perang dan bukan ilmuwan, sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi itu diakibatkan oleh perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat, dalam hal ini pasukan salib, terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Nah, transmisi itu terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi, pertanian, industri, rumah sakit, permandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Di samping dua bentuk yang mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat, tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Pandangan ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa sejak penaklukan Syria itu Mesir dan Persia oleh ekspedisi Islam sejak Khalifah Umar ibnu Khattab, tak sedikit orang-orang Kristen di timur itu menjalin kontak pribadi dengan orang-orang Islam karena semangat liberasi, moderasi, dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum muslimin. Tak jarang di antara mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam gerakan keilmuan Islam yang lahir kemudian. Mereka pula yang kelak banyak membantu menerjemahkan karya-karya keilmuan Yunani ke dalam bahasa Arab, dan selanjutnya terutama pada awal abad ke-11. Karya-karya terjemahan bahasa Arab itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana-sarjana Barat. Dengan adanya perang salib ini banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa. Perhubungan orang Kristen dengan orang Timur Tengah memberi kemajuan dalam berbagai bidang,
Ketika kembali ke Eropa, kapal-kapal mereka membawa barang-barang berharga seperti kain tenun sutra, bejana, dari porselen, dan lain-lain. Sedangkan dari jenis tumbuh-tumbuhan dibawa ke Eropa antara lain itu sejenis biji-bijian, tanaman, pepohonan jeruk, semangka, dan itu bawang putih. Tumbuhan, obat-obatan, tumbuhan yang mengandung zat pewarna dan rempah-rempah. Yang kedua yaitu melalui negeri Sisilia. Di dalam negeri Sisilia itu ada 2 tokoh ya yang terlalu berpengaruh, yaitu Frederick dan Roger II. Sebagai titik persentuhan dari 2 lapangan kebudayaan, maka Pulau Sisilia itu teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Sebagai rakyatnya terdiri dari elemen Yunani yang berbahasa Yunani, sebagian dari elemen Muslim yang berbahasa Arab, dan suatu golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Sejak raja-raja Norman dan para pengganti kerajaan Sicilia menguasai bukan hanya pulau tersebut, melainkan juga Italia Selatan, maka merekalah yang merupakan jembatan untuk menyeberangkan berbagai kebudayaan Islam ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Di wilayah ini, sains Islam, khususnya kedokteran, dipelajari di Salerno. Penerjemahan besar-besaran dilakukan itu terutama oleh Constantinus Africanus itu pada tahun 1087 Masehi, yang beruntung menjadi murid seorang Arab. Dari terjemahan bahasa Arab, ia menghasilkan terjemahan Latin karya-karya Hippocrates dan Gales, di samping menerjemahkan karya-karya orisinil sarjana-sarjana Muslim. Nah, di Palermo, ibu kota Sisilia, juga timbul gerakan penerjemahan besar-besaran pada abad ke-13 Masehi di bawah dorongan raja-raja Frederick ini yang pertama itu ya, dan Roger II. Dari sini karya-karya terjemah itu dibawa ke Eropa bagian selatan dan kelak melahirkan Renaissance di Italia. Nah, yang ketiga yaitu melalui Andalusia atau Spanyol. Nah, di sini ini yang berpengaruh besar itu yaitu Universitas dan Toledo. Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut. Di Andalusia itu banyak sekali universitas yang didirikan. Nah, di sana itu orang Eropa banyak kedatangan untuk kepentingan studi dan transfer culture. Nah, sebut saja misalnya Michael Scott itu dan lain-lainnya, nama yang merintis kegiatan studi di Andalusia. Pelajaran yang diberikan di universitas ini yakni Universitas Granada, antara lain itu ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Terdapat pula gedung-gedung perpustakaan, ruang untuk diskusi, dan rumah sakit. Setelah Granada jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 ke tangan Ferdinand dan istrinya Isabella, buku-buku yang berbahasa Arab itu dibakar atas perintahnya. Di Andalusia itu sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya. Mula-mula kota Toledo ya, itu direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi
hilangnya pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan bersama ilmuwan-ilmuwan. Nah, pada tahun 1236 Masehi itu menyusul Cordova dirampas oleh Raja Alfonso VII dari Kastilia. Maka hilang pula pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordova yang didirikan oleh Amir-Amir Umayyah di Andalusia. Perpustakaan yang didirikan oleh Hakam II dengan buku-bukunya dari segala cabang ilmu. Kehilangan itu terus berlanjut kota demi kota, menyusul Sevilla, Malaga, dan Granada. Akhirnya umat Islam beserta Raja Bani Ahmar terakhir, Abu Abdullah, harus terusir dari Andalusia. Nah, tanah airnya yang telah ditempati lebih dari 75 abad dengan meninggalkan apa yang pernah diciptakan, baik kebudayaan secara fisik, berupa peradaban dan ilmu pengetahuan, maupun miliknya secara rohani berupa penganut Islam dari penduduk Islam Andalusia yang digelari Muzarabes, yang dipaksa untuk menjadi Kristen kembali. Nah, golongan Muzarabes inilah yang mengalir kembali ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Penyaluran ilmu pengetahuan ke Eropa dimulai ketika Toledo itu jatuh ke tangan Kristen. Untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab di Toledo itu didirikan sekolah tinggi terjemah. Pekerjaan ini dipimpin oleh Raymond. Buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran tadi. Nah, penerjemah Baghdad itu banyak yang dipindah ke Toledo, terutama yang berasal dari bahasa Yahudi. Sebagian besar dari mereka dapat menguasai bahasa Arab, Yahudi, Spanyol, dan Latin. Nah, di antara penerjemah yang terkenal adalah Avendet atau Ibnu Daud, bangsa Yahudi, yang menyalin buku astronomi, dan astronomi itu dalam bahasa Latin. Satu lagi, Gerard Cremona itu mencoba mengimbangi pekerjaan Hunain bin Ishaq, itu menyalin buku-buku filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Demikianlah kemudian Toledo ini menjadi pusat perkembangan ilmu Islam ke dunia barat. Peranan Toledo itu bertambah lengkap setelah Umar Islam diusir dari Andalusia. Buku-buku yang tersisa dari kota-kota lain di Andalusia seperti Cordova, Sevilla, Malak, dan Granada dapat mereka manfaatkan. Ya, bangsa barat benci terhadap Islam, akan tetapi haus kepada ketinggian ilmu dan peradabannya. Nah, sehingga kemajuan Eropa yang berkembang pada saat itu banyak sekali berhutang budi pada khasanah Islam yang berkembang pada periode klasik. Nah, memang banyak saluran atau bentuk-bentuk yang terjadi sehingga menyebabkan transmisi budaya Islam ke Eropa, sebagaimana kita ketahui melalui perang salib Sisilia dan Spanyol sendiri. Dan dari berbagai bentuk dan proses di atas, faktor utama dan yang menyebabkan terjadinya transmisi budaya Islam adalah karena keinginan dari setiap negara di belahan Eropa untuk mengembangkan budaya dan ilmu di negara mereka masing-masing. Nah, bila dilihat dari proses dan bentuk-bentuknya transmisi yang terjadi, maka berproses dari menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin agar mereka bisa memahami dengan baik dan menelaah apa yang ada di dalamnya.